Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah teman-teman, kita akan bahas lagi persiapan untuk menghadapi tes SKDCAT bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS ataupun sekolah kedinasan ya. Dan ini ada file report. File report itu artinya kurang lebih seperti hasil dari teman-teman yang sudah ataupun rangkuman soal-soal yang didapatkan dari teman-teman yang telah melaksanakan tes SKD sekolah kedinasan, dan mereka mendapatkan satu soal pada TWK itu atau beberapa soal pada TWK terkait dengan lembaga pemerintah ya. Nah, jadi ada beberapa lembaga pemerintah yang masuk atau dipertanyakan kepada teman-teman yang telah melaksanakan tes SKD CAT sekolah kedinasan, dan kemungkinan lembaga pemerintah ini juga akan ada beberapa soal, karena tahun-tahun kemarin dalam SKD CPNS juga lembaga pemerintah ini ada beberapa soal-soal yang juga masuk terkait mungkin dengan fungsi, dengan wewenang dari lembaga pemerintah ini. Nah, kita akan bahas ya hari ini tugas dan wewenang dari lembaga negara Indonesia atau lembaga pemerintah Indonesia ini. Nah, apa saja itu kita akan bahas. Mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah tahu, tetapi mungkin tidak mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing, atau teman-teman masih bingung membedakan antara satu tugas lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah lainnya. Nah, sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe channel ini agar kita selalu dapat memberikan materi, contoh soal, latihan soal SKDCAT ataupun informasi ya terkait dengan persiapan menjelang pembukaan ataupun persiapan untuk ikut tes CPNS ataupun sekolah kedinasan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin butuhkan materi SKDCAT gratis, kalian silakan tonton semua materinya. Sudah saya buatkan satu playlist ya di sini. Silakan kalian tonton. Contoh-contoh soal ada juga yang terbaru, materinya sudah lengkap. Silakan kalian tonton agar kalian bisa persiapan, dan ini saya berikan secara gratis. Oke, lanjut, kita akan masuk ke materi sedikit ya. Ini sudah saya rangkum sedemikian rupa agar teman-teman mudah memahami, dan ingat jika ada yang memang kalian masih bingung, silakan kalian screenshot ya materi ini agar kalian bisa mempelajari lagi di hari lain, atau bisa kalian buka video ini secara berulang agar kalian bisa paham terkait dengan lembaga tinggi pemerintah atau lembaga tinggi negara ini. Nah, lembaga tinggi negara atau lembaga negara ya, atau lembaga pemerintah sama saja, tetapi lembaga tinggi negara ini atau lembaga negara adalah organisasi pemerintah yang menjalankan fungsi kenegaraan. Nah, sebelum amandemen, lembaga tinggi negara itu yang paling tinggi ya, yang paling tinggi itu adalah MPR. Ini sebelum amandemen. Jadi MPR itu lembaga tinggi negara yang paling tinggi ya, itu sebelum amandemen. Kemudian di bawahnya ada presiden, ada DPR, ada DPA, Dewan Pertimbangan ya, Agung, kemudian Mahkamah Agung, ada Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, setelah dilakukannya amandemen ya, setelah dilakukan amandemen Undang-Undang 1945, kemudian MPR ini statusnya bukan lagi menjadi lembaga tinggi negara. Jadi bukan lagi statusnya menjadi lembaga tinggi negara ya. Kemudian DPA, Dewan Pertimbangan Agung, ini bukan lagi ya menjadi salah satu lembaga tinggi negara dan sejajar dengan Presiden, DPR, MA ataupun BPK. Nah, jadi DPA ini dihapuskan ya. Setelah amandemen, BPA ini dihapuskan. Nah, kemudian setelah amandemen, maka lembaga negara tersebut dibagi fungsinya, dibagi menjadi 4 bagian. Tapi yang banyak teman-teman mungkin kenal ya, atau mungkin tidak asing kalian dengar itu ada 3, tetapi sebenarnya ada 4. Nah, apa itu lembaga negara setelah amandemen? Yakni ada legislatif. Ya, legislatif itu terdiri dari MPR. MPR itu gabungan dari DPR dan DPD. DPR dan DPD ini ya digabungkan menjadi DPR atau MPR. Nah, MPR ini anggotanya terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Kemudian di bawahnya itu ada DPRD, baik DPRD tingkat provinsi atau DPRD tingkat kabupaten dan juga kota. Nah, lembaga negara kedua adalah yang memegang peran eksekutif ya. Kalau tadi legislatif, kemudian eksekutif. Eksekutif itu apa? Eksekutif itu adalah lembaga negara yang berwenang ya, yang berwenang menjalankan undang-undang. Nanti akan kita bahas, dan termasuk dalam eksekutif ini adalah presiden dan juga para menteri dan juga wakilnya. Nah, yang ketiga ada
lembaga negara atau lembaga tinggi negara, yakni memegang peran yudikatif. Nah, yudikatif ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, kemudian Mahkamah atau Komisi Yudisial. Nah, ini 3 lembaga negara yang ada ataupun perannya setelah dilaksanakannya amandemen. Tetapi ada satu lagi, yakni lembaga negara eksaminan. Lembaga negara eksaminan itu artinya lembaga yang mengawasi keuangan negara, terkait dengan yang mengawasi anggaran belanja negara, yang mengawasi terkait dengan pengeluaran, ya, tentang pengeluaran pembiayaan negara. Itu ada satu lembaga yang mengawasi, yakni BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu disebut dengan lembaga eksaminan. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang lembaga eksaminan ini, tapi kita akan fokus kepada 3 lembaga negara ini terlebih dahulu ya di video kali ini. Oke, yang pertama adalah lembaga legislatif. Nah, fungsi lembaga legislatif itu apa? Lembaga legislatif berfungsi untuk membuat, merancang undang-undang yang diperlukan oleh negara. Nah, jadi ya, kalau legislatif berarti merancang atau membuat undang-undang, itu kata simpelnya. Apa saja yang masuk dalam kategori lembaga negara atau lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan juga DPD. Nah, kita lihat MPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR, anggotanya itu terdiri dari anggota DPR dan juga DPD RI yang dipilih melalui pemilu. Jadi anggota ini adalah anggota DPR dan DPD RI ya, bukan kabupaten, kota atau provinsi, tapi yang langsung di pusat. Nah, itu anggotanya, itu anggota MPR. Nah, tugasnya apa? Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang 1945, tugas dari MPR ini adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Jadi kalau undang-undang itu berubah ya, khususnya undang-undang dasar, mungkin ada amandemen, nah itu tugasnya dari MPR. Kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden. Nah, jadi kalau presiden nanti sudah pemilihan kemudian dilantik ya, presiden dan atau wakil presiden. Nah, itu yang melantik dan juga memberhentikan itu adalah MPR ya, MPR. Itu yang melantik. Memberhentikan juga itu tugas dari MPR. Jadi kurang lebih ada 3 tugas dari MPR ini. Mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Nah, ini fungsi dari MPR. Yang kedua adalah lembaga negara DPR. Nah, DPR ini sebenarnya banyak fungsinya karena ini memegang peranan penting ya dalam suatu dinamika politik yang ada di Indonesia, khususnya untuk mewakili rakyat. Yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, artinya mewakili rakyat. Nah, DPR ini fungsinya kurang lebih itu ada 3. Ya. Pertama, fungsi legislasi, artinya menyusun dan menetapkan rancangan undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang bersama dengan presiden sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu menyusun dan menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau lebih dikenal dengan APBN atau RAPBN bersama presiden ya. Kemudian fungsi pengawasan, artinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan lainnya. Nah, jadi fungsi dari DPR ini ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan. Kalau legislasi berhubungan dengan menyusun, menetapkan undang-undang, peraturan pemerintah. Kalau anggaran menyusun, menetapkan tentang APBN. Kalau pengawasan itu berhubungan dengan mengawasi dari undang-undang yang telah dibuat, yang telah disusun tadi ya. Kemudian peraturan-peraturan lainnya. Nah, lanjut. Kemudian fungsi selanjutnya DPR ini memberi persetujuan terhadap apa? Terhadap yang pertama, terhadap presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian perjanjian dengan negara lain. Jadi kalau misalnya negara kita dijajah, kemudian presiden ingin menyatakan perang, nah itu harus minta pendapat ya kepada DPR dulu, dan DPR memberi persetujuan baru bisa dinyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain, membuat perjanjian negara lain sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian DPR juga memberi persetujuan kepada presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya. Jadi bukan hanya perjanjian dalam perang, perdamaian, tapi dengan perjanjian internasional lainnya itu meminta persetujuan dari DPR terlebih dahulu.
DPR juga memberi persetujuan terkait dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya, Perpu yang mungkin ada diusulkan oleh pemerintah, oleh presiden. Nah, itu meminta persetujuan lagi dari DPR, kemudian DPR memberi persetujuan terkait dengan terbitnya dari Perpu ini sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kemudian DPR memberi persetujuan terkait dengan rancangan undang-undang APBN ya. Jadi APBN ini, rancangan undang-undang ini diajukan oleh presiden kepada DPR, kemudian DPR akan membahas bersama-sama, kemudian diajukanlah atau memberi persetujuan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden ya, sebagai lembaga eksekutif untuk menjalankan sesuai dengan persetujuan dari APBN tadi. Kemudian DPR juga memberi persetujuan calon hakim agung ya, calon hakim agung atau hakim yang memegang kekuasaan tertinggi di lembaga kehakiman atau Mahkamah Agung yang nanti akan ditetapkan oleh presiden. Jadi memberi persetujuan terkait dengan calon hakim agung ini yang tertuang dalam pasal 24A ayat 3. DPR juga memberi persetujuan kepada presiden tentang mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial ya. Nah, kemudian DPR juga akan memberi pertimbangan. Nah, memberi pertimbangan dalam hal apa? Memberi pertimbangan dalam hal memberi amnesti dan abolisi ya, memberi amnesti dan abolisi kepada presiden. Ini merupakan hak dari presiden. Nanti akan kita bahas apa itu amnesti, apa itu abolisi ya. Kemudian DPR juga memberi pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta besar atau menerima duta besar negara lain. Misalnya ada duta besar negara lain ingin datang ke Indonesia atau ingin membuka kantornya di Indonesia. Nah, sebelum disahkan itu harus meminta pertimbangan DPR terlebih dahulu ya. Apakah boleh mendirikan kantor kedutaannya di Indonesia atau dilarang sesuai dengan pasal 14 ayat 2. Kemudian memberi pertimbangan kepada presiden untuk menyusun RUU APBN ini. Nah, jadi itulah tadi presiden akan memberikan ya, mengusulkan rancangan undang-undang, kemudian dibahas bersama, diberikan pertimbangan terkait dengan RUU, kemudian disetujui oleh DPR juga. Nah, lainnya atau fungsi dari DPR lainnya ini adalah memberi usul kepada MPR untuk memberhentikan, mengangkat presiden atau wakil presiden. Jadi tugas MPR tadi memberhentikan atau mengangkat presiden atau wakil presiden ya, tetapi terlebih dahulu meminta usul dari DPR. Kemudian memilih anggota BPK atau Badan Pengawas Keuangan, itu yang memilih anggotanya adalah DPR. Nah, ini fungsi dari DPR. Nah, kemudian hak dari DPR, kalau tadi tugas wewenang, sekarang ada hak dari DPR ini. Nah, apa saja hak dari DPR? DPR itu memiliki hak interpelasi. Hak interpelasi itu apa? Meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah. Kalau suka melihat ya atau menonton bahwa Menteri Keuangan misalnya, Menteri Pertahanan dipanggil DPR ya, dipanggil DPR terkait dengan kebijakan misalnya terkait dengan Covid kemarin. Nah, itu kan merupakan hak interpelasi dari DPR. Jadi hak meminta keterangan pemerintah terkait kebijakannya. Kemudian ada hak angket. Hak angket itu artinya DPR boleh atau bisa melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini kurang lebih sama. Jadi kalau ada peraturan pemerintah yang bertentangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang, nah ini DPR memiliki hak untuk memanggil terkait dengan kebijakan ataupun berhak untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebijakan yang keliru atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak menyatakan pendapat, jadi menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Nah, boleh DPR itu boleh mengkritisi ya, boleh menyatakan pendapat, usulan, masukan. Nah, itu masuknya dalam hak menyatakan pendapat. Dan tentu ada beberapa hak lainnya, tapi dalam fungsi pengawasan DPR ini memiliki 3 hak ini. Nah, kemudian DPD. Nah, DPD ini fungsinya memang agak sedikit terbatas daripada DPR ya, karena kalau DPR itu lebih luas fungsinya. Tetapi kalau DPD ini fungsinya agak lebih terbatas dan diatur dalam pasal 22D ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang 1945.
Apa saja fungsinya? Setidaknya ada 3. Yang pertama, mengajukan, membahas, melakukan pengawasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi kalau misalnya ada kebijakan daerah ya, ingin dibuat peraturan perundang-undangan. Nah, DPD ini tidak boleh membuat atau mengesahkan undang-undang tersebut atau rancangan undang-undang atau peraturan. Jadi harus mengajukan, membahas dan melakukan pengawasan. Jadi mengajukan, misalnya DPD ini ingin membuat misalnya undang-undang ya, undang-undang terkait dengan daerah. Nah, DPD ini harus mengusulkan kepada DPR. Kemudian setelah diusulkan atau diajukan akan dibahas. Nah, yang berhak mengesahkan itu rancangan undang-undang tersebut boleh atau tidak itu nanti kembali lagi kepada DPR. Jadi DPD tidak memiliki fungsi untuk mengesahkan ya, hanya boleh mengajukan dan juga membahas bersama. Kemudian membahas hubungan pemerintah pusat dengan daerah itu tugas dari DPD ya. Jadi hubungan pemerintah pusat dalam hal anggaran ya, mungkin dalam hal kebijakan baik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi itu tugasnya DPD ya. Kemudian mengajukan pertimbangan DPR atas RUU APBN dan pajak pendidikan dan juga agama. Nah, jadi kalau Presiden ingin mengajukan RUU APBN ini ya kepada DPR, maka harus meminta pertimbangan kepada DPD. Dikhawatirkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden ini nanti tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Jadi harus meminta pertimbangan kepada DPD juga, karena DPD ini merupakan satu perwakilan yang memperjuangkan hak-hak tentang otonomi daerah ini tadi. Nah, jadi ini fungsi dari DPD. Memang DPD ini agak sedikit terbatas fungsinya ya daripada DPR tadi. Nah, kemudian ada fungsi eksekutif atau fungsi lembaga eksekutif ya. Kalau tadi legislatif membuat dan merancang undang-undang, tapi kalau eksekutif ini menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Nah, kalau DPR, MPR, DPD itu merancang, membuat, kemudian eksekutif ini menjalankan undang-undangnya atau menjalankan kebijakannya. Nah, ini yang dipegang oleh Presiden. Nah, Presiden selaku menjalankan kebijakan atau melaksanakan kebijakan sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditentukan. Nah, Presiden ini fungsinya apa? Presiden ini memegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah tertinggi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Jadi Presiden ini bukan hanya sebagai kepala negara tapi juga kepala pemerintahan ya. Kalau di luar itu ada 2 biasanya, ada kepala pemerintahannya beda, kepala negaranya juga beda ya. Ada Perdana Menteri, tetap ada misalnya raja ya, tapi di Indonesia itu semuanya presiden ya. Semuanya presiden. Kemudian Presiden juga dalam melakukan atau menjalankan ya kebijakan, menjalankan tugasnya itu akan dibantu oleh Wakil Presiden dan juga para menteri-menterinya. Dan nanti ada salah satu lembaga juga di bawah Presiden itu Watimpres namanya ya. Nah, kurang lebih Watimpres itu sama dengan kalau dulu sebelum amandemen itu Dewan Pertimbangan Agung. Kalau sekarang Dewan Pertimbangan Presiden namanya. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari lembaga eksekutif ini, dalam hal ini adalah Presiden. Presiden ini berhak memberi gerasi. Gerasi ini pengampunan atau peringanan hukuman kepada seseorang ya. Dan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang atas pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi dalam memberikan gerasi dan juga rehabilitasi, Presiden ini harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung ya. Nah, ini sesuai dengan pasal 14 ayat 1. Presiden juga berhak memberikan abolisi atau penghapusan proses hukum. Jadi kalau orang tersebut masih dalam proses hukum, belum ketok palu, nah itu boleh dihapus penghapusan proses hukumnya yang diberi nama atau nama lainnya adalah abolisi ya. Dan juga amnesti. Amnesti ini atau penghapusan hukuman pada seseorang atas pertimbangan DPR. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam memberikan abolisi dan amnesti itu pertimbangan DPR. Kalau dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi itu pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, jadi beda. Ini beda dan teman-teman jangan sampai keliru. Yang ketiga, Presiden juga berhak membentuk suatu Dewan Pertimbangan. Nah, ini yang saya sebut dengan Watimpres. Kalau dulu itu ada namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung, memberikan pertimbangan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden atau yang akan dibuat oleh Presiden ya. Nah, tetapi
sekarang ini ada namanya Watimpres atau Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, Watimpres ini kedudukannya langsung di bawah presiden ya, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, Watimpres ini. Jadi dia ini bukan lembaga negara, tetapi statusnya itu setara ya dengan menteri, tapi masuknya dalam non kementerian. Kemudian presiden juga berhak mengangkat duta, konsul atas pertimbangan DPR atau duta-duta di negara luar ya. Di negara lain itu yang akan menjadi duta di sana itu atau konsulat di sana itu ya harus meminta pertimbangan DPR terlebih dahulu sebelum mengangkat duta tersebut. Presiden juga berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Jadi menteri itu yang mengangkat dan memberhentikan adalah presiden, dan ini merupakan hak prerogatif. Presiden berhak memilih mau mengangkat menterinya siapa, dari mana ya, atau memberhentikan ya, mengganti. Nah, itu adalah hak prerogatif dari presiden. Jadi tidak boleh diganggu gugat atau tidak boleh ada yang namanya intervensi dari lembaga lain. Kemudian presiden mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial atas persetujuan DPR. Jadi DPR ini memilih anggota komisi yudisial, kemudian diajukan kepada presiden. Nah, presiden inilah yang nanti akan mengangkat dan juga memberhentikan anggota komisi yudisial ini atas pertimbangan dan persetujuan dari DPR. Kemudian presiden juga mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR atau rancangan undang-undang APBN, dan juga mengesahkan RUU APBN, RUU menjadi undang-undang atas kesepakatan bersama DPR. Jadi kalau presiden sudah mengajukan ya, presiden mengajukan RUU misalnya RUU kepada DPR ya, kepada DPR, kemudian akan dibahas bersama. Nah, jika disahkan, jika sah ketok palu, maka presiden harus mengesahkan atau RUU tadi menjadi sebuah undang-undang. Nah, jadi harus ada RUU, harus ada undang-undang ya, harus ada undang-undang yang disahkan terkait dengan RUU yang sudah diketok palu oleh DPR tadi. Nah, ini fungsi ataupun tugas dan wewenang dari presiden. Nah, presiden juga berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu atas persetujuan DPR. Kemudian presiden menetapkan peraturan pemerintah atau PP untuk menjalankan undang-undang. Kemudian presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara ya. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Nah, yang saya jelaskan tugas dari DPR tadi. Jadi DPR memberikan pertimbangan ataupun persetujuan ya. Kemudian presiden juga bisa menyatakan keadaan bahaya, dan kembali lagi harus atas persetujuan dari DPR. Nah, dalam fungsi lembaga eksekutif ini juga masuk ya, yakni wakil presiden juga menteri. Jadi tugasnya adalah membantu presiden dan bertanggung jawab pada presiden dalam menjalankan atau melakukan tugas-tugas kepresidenannya. Nah, ini yang masuk dalam lembaga eksekutif. Nah, kemudian yang terakhir, lembaga yudikatif atau fungsi lembaga yudikatif ini. Lembaga yudikatif ini fungsinya mengawasi atau mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau legislatif membuat, eksekutif menjalankan, yudikatif ini mengawasi jalannya undang-undang yang telah dibuat, kemudian yang telah dijalankan oleh pemerintah. Nah, dalam lembaga yudikatif ini ada 3, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Nah, kita lihat tugas dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini mengadili pada tingkat kasasi. Kasasi itu apa? Kasasi itu adalah mengajukan permohonan peninjauan kembali hasil putusan pengadilan di bawahnya. Misalnya peradilan agama ya, pengadilan agama tersebut sudah memutuskan ketok palu terkait dengan hasil putusan ya. Kemudian yang bersangkutan tidak terima dengan putusan tersebut, maka akan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung nanti akan meninjau kembali putusan pengadilan yang ada atau tingkat di bawahnya, seperti pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, atau pengadilan tata usaha sesuai dengan pasal 24A ayat 1. Kemudian Mahkamah Agung juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi undang-undang yang telah dibuat tersebut berhak diuji ya, dilakukan uji coba ya oleh Mahkamah Agung, ini tugasnya. Kemudian memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi kepada presiden ya, kurang lebih sama tadi sudah saya jelaskan.
Dan terakhir, mengawasi seluruh proses terhadap jalannya peradilan di lingkungan peradilan di bawahnya. Nah, ini tugas dari Mahkamah Agung. Jadi semua proses peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha itu yang mengawasi ya proses peradilannya itu adalah Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini peradilan tertinggi. Nah, di bawahnya ini ada ya PT UN ya, ada pengadilan agama, kemudian pengadilan militer ya. Nah, ini di bawahnya. Nah, jadi fungsi ataupun seluruh proses terhadap jalannya dari masing-masing peradilan ini itu diawasi langsung oleh Mahkamah Agung ini. Nah, itu ya fungsi dari Mahkamah Agung. Kemudian Komisi Yudisial. Nah, kalau Komisi Yudisial ini sebenarnya singkat ya, tugasnya. Komisi Yudisial ini mengusulkan pengangkatan Hakim Agung atau Hakim Mahkamah Agung ini kepada DPR dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta mengawasi perilaku hakim. Jadi yang bertugas mengangkat hakim ya, kemudian mengawasi kebijakan atau perilaku hakim, menjaga kehormatan hakim. Nah, itu tugasnya Komisi Yudisial. Ini tugas Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini kata kuncinya adalah mengawasi ya, mengawasi hakim. Nah, jadi kalau berhubungan dengan hakim ya, itu tugas dari Komisi Yudisial. Oke, itu ya. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi atau MK, nah ini nggak asing ya, karena beberapa akhir-akhir ini ya, beberapa bulan ini MK ini banyak menjadi perbincangan. Pasti teman-teman ada sedikit yang sudah paham. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi ini mengadili pada tingkat pertama terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Nah, jadi kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang ya, nah ini diuji atau diadili pada tingkat pertama dan juga terakhir ya, yang putusannya bersifat final ini MK. Nah, jadi kalau Mahkamah Agung tadi menguji, kemudian kalau tidak ada kesesuaian diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberi oleh undang-undang. Jadi kalau ada lembaga-lembaga negara yang bermasalah, itu tugasnya dari MK. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, ini yang kemarin ya, hasil pilpres, hasil legislatif ya. Nah, ini yang memutuskan pembubaran partai politik atau perselisihan hasil pemilu ini tugas dari MK. Kemudian memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Nah, jadi kalau MPR ya, MPR tadi yang memberhentikan presiden. Nah, jadi urutannya seperti ini. DPR itu memberi masukan kepada MPR terkait dengan dugaan pelanggaran presiden. Kemudian MPR ini nanti akan meminta Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR tersebut, apakah ada pelanggaran atau tidak. Kalau ada pelanggaran, maka MPR baru akan memutuskan nanti atau melakukan pemberhentian terhadap presiden dan atau wakil presiden ya. Kemudian MK juga mempunyai 9 anggota hakim. Jadi MK ini memiliki 9 anggota hakim, yang mana anggota hakim tersebut ditetapkan oleh presiden yang diajukan oleh masing-masing 3 orang. Jadi Mahkamah Agung ini mengajukan 3 orang ya. Hakim Mahkamah Konstitusi, hakim MK. DPR mengajukan 3 orang dan presiden mengajukan 3 orang. Nah, kemudian nanti akan dibahas ya oleh DPR. Kemudian nanti kalau sudah, maka akan ditetapkan oleh presiden ya, ditetapkan oleh presiden atau disahkan oleh presiden. Nah, ini tugas dari Mahkamah Konstitusi. Nah, oke, teman-teman. Nah, kayaknya habis ya. Jadi simple sebenarnya. Ini tugas dan juga fungsi dari lembaga negara. Jadi lembaga negara itu ada 3. Ini yang penting teman-teman, ada 4 ya. Ini yang penting teman-teman ketahui bahwa lembaga negara itu ada 4. Ada yang memegang fungsi legislatif. Kalau legislatif itu merancang, kemudian eksekutif menjalankan, yudikatif mengawasi. Nah, mengawasi apa? Merancang, menjalankan, mengawasi peraturan perundang-undangan ya, atau kebijakan yang telah diundang-undang. Nah, itu ya. Ini
fungsi dari lembaga pemerintah, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Oke, sampai di sini cukup bisa dipahami ya teman-teman. Silakan, mungkin ini agak sedikit memang perlu sedikit agak dihafali kata kuncinya agar teman-teman tidak kebingungan, karena soal-soal ataupun materi dari lembaga negara ini kadang ada beberapa teman-teman yang mendapatkan soalnya. Yang penting walaupun soalnya bagaimanapun polanya, yang penting tahu materi dasar ini ya, tentang tentang tugas, fungsi, dan juga hak ya dari lembaga negara ini. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Nah, sebelum itu teman-teman, kalau memang teman-teman ingin belajar lebih banyak lagi, lebih expert lagi, silakan kalian bisa ikut kelas bimbingan. Kelas masih dibuka, silakan untuk persiapan tes CPNS Sekolah Kedinasan dengan DM ke Instagram saya Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi video ini untuk proses pendaftaran. Oke, langsung kita ke soal nomor 1. Melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembuatan komisi yudisial yang diatur dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang 1945. Berikut ini yang bukan tujuan terbentuknya komisi yudisial. Oke. Ingat ya, kata kuncinya tadi apa? Komisi yudisial ini kata kuncinya adalah mengawasi ya, mengawasi, kemudian menjaga, mengawasi, menjaga, kemudian mengusulkan hakim agung. Nah, jadi mengawasi, menjaga perilaku, kehormatan, kode etik dari hakim. Jadi berhubungan dengan hakim, ini fungsi dari komisi yudisial. Oke, kita lihat berikut ini yang bukan tujuan terbentuknya KY atau komisi yudisial. Jadi yang bukan ya, kalau yang bukan berarti ada satu. Oke. A. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kekuasaan hakim di Indonesia, termasuk mengenai perekrutan hakim agung serta mengawasi perilaku hakim. Ini masuk ya, karena mengawasi perilaku hakim itu tugas dari komisi yudisial. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Oke, ini menjaga kehormatan ya. Ini juga mengawasi perilaku hakim agar hakim tersebut tidak sewenang-wenang, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi tugas dari komisi yudisial juga salah satunya adalah mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim. Nah, ini ya tugas komisi yudisial ini ya, tentunya mengawasi terkait dengan kebijakan-kebijakan hakim agar kepercayaan publik terhadap hakim tersebut dapat terjaga dengan baik. Ini benar ya. Meningkatkan kepatuhan hakim terhadap kode etik perilaku hakim. Ini juga sama, menjaga ya, mengawasi perilaku dan kode etik hakim. Menjadi suatu lembaga peradilan yang bisa mengontrol hukum. Nah, ini tentu salah. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Karena kenapa? Komisi yudisial ini tidak boleh ya, atau bukan menjadi lembaga yang mengontrol hukum. Memang kalau komisi yudisial ini masuk dalam lembaga yudikatif ya, yang mengawasi terkait dengan peraturan perundang-undangan, tapi fungsinya bukan sebagai pengontrol hukum, pengontrol undang-undang. Jadi bukan fungsinya. Jadi jawaban yang E adalah jawaban yang salah. Nah, KY ini memiliki wewenang mengusul, mengangkat ya, menjaga harkat dan martabat serta mengawasi seorang hakim. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Jadi kata kuncinya itu, kalau komisi yudisial berhubungan dengan perilaku hakim, berhubungan dengan kode etik ya, menjaga, mengawasi dan mengusulkan pengangkatan hakim. Nah, itu tugas dari komisi yudisial. Ini teman-teman harus ingat. Nomor 2, jika presiden dan wakil presiden diberhentikan oleh MPR. Nah, ini ya, tugas dan fungsi dari MPR, mengangkat dan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya secara bersamaan. Pelaksana tugas kepresidenan adalah, nah mungkin karena dalam melaksanakan tugas itu presiden mangkar ya, atau presiden tersebut terjadi hal suatu yang tidak diinginkan, atau terjadinya penyalahgunaan wewenang kekuasaan, kemudian diberhentikanlah oleh MPR. Nah, yang sebelum diangkat presiden atau wakil presiden baru, yang melaksanakan tugas presidenan itu siapa? A. Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri. B. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. C. Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perekonomian. D. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. E. Menteri Pertahanan, Menteri Perekonomian, dan atau
Menteri Luar Negeri. Nah, mana yang benar jawaban ini? Ya, kita lihat. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang 1945, jika presiden dan wakil presiden mangkat ini artinya meninggal ya secara bersamaan, mungkin karena musibah dan sebagainya, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri. Oke, Menteri Luar Negeri ya. Ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Oke, jadi Menteri Perekonomian salah. Oke, ini salah ya. Menteri Perekonomian, yang ada Menteri Perekonomian salah. Oke. Kemudian Menteri Keuangan, ini juga salah, Menteri Keuangan. Nah, tinggal jawaban A dan B. Mana yang benar? Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Nah, ini ya. Jadi kalau presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan tugasnya karena diberhentikan, maka yang berhak menggantikan atau sebagai pelaksana tugas atau PLT kepresidenan ini yang menjalankan adalah Menteri Luar Negeri terkait dengan kebijakan internasional, Menteri Dalam Negeri terkait dengan kebijakan yang ada dalam negeri, dan mempertahankan negara itu tugasnya adalah Menteri Pertahanan. Nah, ini diatur juga dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ya teman-teman jawabannya. Jadi ini penting juga untuk teman-teman pahami karena biasanya ada soal yang masuk terkait dengan proses pemberhentian ya, pengangkatan ataupun proses dari fungsi dari lembaga legislatif, dalam hal ini adalah MPR. Yang ketiga, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan landasan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat yang baik. Dalam penyusunan RAPBN atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan di antaranya kecuali. Oke. Nah, dalam menyusun RAPBN ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum disahkannya menjadi APBN. Oke. Kita lihat. Jawaban A, RAPBN harus diajukan oleh DPR kepada Presiden dan dibahas bersama-sama dengan DPR. Apakah ini jawaban yang benar? Jawaban ini tentu salah. Ya, nah ini jawabannya. Langsung ya kita udah tahu nih jawabannya. Karena kenapa? RAPBN ini bukan diajukan oleh DPR, tapi RAPBN ini diajukan oleh Presiden kepada DPR dan dibahas bersama-sama. Jadi APBN oleh Presiden kepada DPR ya, dan akan dibahas bersama-sama. Setelah dibahas bersama-sama baru akan disetujui oleh DPR. Nah ya, itu alurnya. Penyusunan RAPBN wajib memperhatikan pertimbangan dari DPD. Ini juga benar. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam penyusunan RAPBN DPD ini berhak memberikan pertimbangan terkait dengan rancangan anggaran pendapatan belanja negara. RAPBN disusun dengan melihat, menyesuaikan dan mencocokkan dengan undang-undang yang berlaku. Tentu harus sesuai dengan undang-undang. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang, RAPBN ini tidak boleh, maka tidak akan berlaku ya. RAPBN harus dibuat setiap 1 tahun sekali dengan memperhatikan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Ini juga benar karena namanya rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara ini ya harus dibuat setiap 1 tahun. Jadi tahun depan beda lagi karena setiap tahun itu kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kondisi politik itu berbeda-beda. Itulah kenapa harus diajukan setiap 1 tahun sekali ya. Penyusunan RAPBN dilakukan secara transparan agar dapat memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Ini juga tentu benar karena RAPBN ini dengan dibahas bersama-sama DPR dan juga DPD ya tentu adanya unsur transparansi di sini. Nah, jadi jawaban yang kurang tepat adalah jawaban yang A. Nah, ini jawabannya ya. Dalam penyusunan APBN diatur dalam pasal 23 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang 1945. Yang pertama, APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dilaksanakan secara terbuka bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu atau tahun sebelumnya ya. Nah, ini jawabannya, maka jawaban yang bukan adalah jawaban yang A. Oke. Paham ya? Yang keempat,
MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan yang baru pada amandemen ketiga Undang-Undang 95 tahun 2021, yakni Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Adapun alasan dibentuknya DPD diantaranya mendorong kemajuan daerah sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang dimiliki, memastikan keberimbangan keuangan pusat dan daerah, menjadikan daerah memiliki kewenangan khusus dalam membuat undang-undang daerah, memenuhi rasa keadilan masyarakat yang berada di daerah, meminimalisir potensi konflik dan ancaman terjadi di daerah. Yang mana yang menjadi tujuan dibentuknya DPD? Ya, kita lihat fungsi dari DPD. Oke. Yang satu, ya, mendorong kemajuan daerah sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Nah, ini tentu benar, karena fungsi DPD itu salah satunya adalah harus melihat dengan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR terkait dengan potensi-potensi yang ada di daerah. Karena DPD ini adalah representatif perwakilan dari daerah yang diwakilinya, ya. Nah, daerah tersebut memiliki potensi alam apa, kemudian potensi sumber daya ekonominya apa di sana. Nah, itu harus dibuat kebijakan, dibuat aturan, diusulkan kepada DPR. Nah, ini benar jawabannya. 2, memastikan keberimbangan keuangan pusat dan daerah. Tentu dalam keuangan ini berarti di sini tentang RAPBN. Nah, dalam APBN itu bukan hanya keuangan pusat, tetapi harus ada keuangan daerah juga. Kebijakan daerah harus dilihat juga, karena dalam membuat RAPBN presiden tersebut memperhatikan pertimbangan, salah satu pertimbangan dari DPD ini. Nah, ini jawaban juga benar. 3, menjadikan daerah memiliki kewenangan khusus dalam membuat undang-undang daerah. Oke, DPD ini tidak boleh membuat undang-undang, ya. Jadi sudah saya jelaskan, DPD ini bukan membuat undang-undang, tapi mengusulkan saja. Ya, yang membuat nanti mengesahkan itu adalah DPR. Nah, ini itu jawaban yang salah. Kita lihat langsung eliminasi. Yang ada 3-nya langsung eliminasi di sini, ya. Oke. Ini salah, ya. Ini salah. Ini juga salah. Nah, ini udah ketahuan. Jadi tidak perlu sebenarnya kita baca panjang, ya. Jadi jawabannya sudah pasti jawaban D. Tapi kita baca dulu. Memenuhi rasa keadilan masyarakat yang berada di daerah. Ini juga benar, ya, karena mewakili dari daerah, mewakili masyarakat yang ada di daerah. Yang 5, meminimalisir potensi konflik dan ancaman terjadi di daerah. Ini bukan tugas dari DPD, lebih kepada tugas dari TNI ataupun Polri, ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Nah, ini sesuai dengan tugas serta wewenang DPD ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 22C sampai 22D Undang-Undang 1945. Silakan teman-teman bisa baca sendiri di pasalnya dalam Undang-Undang 1945. Tugas dan wewenang dari DPD. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawaban yang menjadi tugas wewenang dari DPD. Jadi yang bukan itu adalah yang 5 dan juga yang 3. Oke. Kita lanjut, ya. Pembahasan kelima. Oke, soal kelima, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan gabungan dari anggota DPR dan DPD RI. Dalam pemilihan ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat. Setelah ditetapkan 3 orang pimpinan MPR itu memiliki pimpinan 3 orang, maka selanjutnya akan dilakukan pelantikan secara resmi oleh salah satu lembaga negara. Nah, siapa yang melantik pimpinan MPR? Nah, ini pertanyaannya, ya. Secara simpel seperti itu. Yang melantik pimpinan MPR itu siapa? Kalau melantik presiden itu MPR tugasnya. Tetapi yang melantik pimpinan MPR, ya, itu siapa? Apakah presiden, atau ketua Mahkamah Agung, atau ketua Mahkamah Konstitusi, atau ketua pengadilan, atau menteri dalam negeri? Nah, ini silakan menjadi PR teman-teman semuanya, gampang kok PR-nya, ya. Asalkan teman-teman bisa memahami, banyak-banyak membaca, kalian menyimak apa yang sudah saya jelaskan, maka teman-teman akan gampang untuk menjawab soal kelima ini. Silakan teman-teman bisa bahas di kolom komentar, dan juga teman-teman silakan berikan alasannya mengapa, ya. Silakan kita belajar bersama, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya lainnya, ya, terkait dengan persiapan tes CPNS, terkait dengan persiapan belajar SKDCAT, CPNS dan sekolah kedinasan. Dan nantikan video-video berikutnya. Sebelum itu silakan bantu subscribe teman-teman semuanya, bantu like-nya, komen jika ada materi yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, atau usul materi, usul pembahasan lainnya, atau yang akan kita bahas di video berikutnya. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian semuanya. Dan terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.